karya pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan Yesus? Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami, selain Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu, Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai anugerah kasih karunia-Nya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yakobus 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yakobus 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap,
dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan kehidupan kita, baik kehidupan jasmania maupun spiritual dan iman, kita sering sekali bergumul dengan realitas dosa yang terus-menerus berusaha menarik kita kembali ke dalam kejatuhan dan kegelapan dunia ini. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 tadi, kita dapat melihat betapa berbahayanya jika kita berkompromi dengan dunia. Kita harus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus melalui karya pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya yang mulia. Karena kita telah ditebus, maka kita harus hidup, tetapi bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita. Galatia 2 ayat 20. Inilah identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diberikan karunia keselamatan oleh Allah, sekalipun kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Kita adalah milik Kristus, bukan milik dunia ini. Kita telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Oleh karena itu, kita harus memuliakan Allah dengan hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Bukan untuk mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Mengejar segala sesuatu yang mungkin tampaknya memang baik, tetapi sebenarnya hanyalah sementara saja. Sedangkan kita melewatkan apa yang baik dari Allah. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh sama sekali menikmati apa yang baik di dunia ini. Tetapi yang dimaksud adalah jangan menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai pusat dari kehidupan kita. Berusaha untuk mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini walau bertentangan dengan firman Tuhan. Berusaha untuk mengejar kekayaan walau harus melegalkan segala cara. Berusaha untuk menjadi terkenal agar banyak orang yang menyanjung, berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan demi kepentingan sendiri. Kita tidak boleh seperti itu. Sekalipun dunia melakukannya, bukan berarti kita boleh. Ingatlah, identitas kita adalah sebagai milik Allah, sebagai pengikut Kristus, bukan sebagai budak dari kesesatan dan kemaksiatan yang terdapat di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Yakobus 4 ayat 1, Yakobus membuka perikop ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang menggugah kita untuk berkontemplasi atas sebuah pertanyaan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita. Yakobus menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dari keinginan duniawi yang berperang di dalam diri manusia. Ini adalah sebuah gambaran yang lugas mengenai kondisi dari manusia yang berdosa. Ada hasrat yang tidak terkendali, keinginan untuk memiliki lebih banyak, kecenderungan untuk ingin menjadi pusat perhatian dan pusat dari segala sesuatu. Inilah yang disebut oleh seorang teolog dan reformator bernama John Calvin sebagai corrominices tidolorum fabrica, hati manusia sebagai tempat di mana berhala atau segala sesuatu yang disembah selain Allah dibuat atau diproduksi. Ini mengandung makna bahwa kecenderungan manusia untuk menyembah hal-hal lain selain Tuhan berasal dari dalam hatinya sendiri. Ketika keinginan kita tidak terarah kepada Allah, maka kita akan mulai mencari pemenuhan dalam hal-hal duniawi, bahkan dengan cara-cara yang tidak tepat. Inilah bukti bahwa dosa tidak semata-mata kesalahan moral, melainkan sebagai sebuah pemberontakan kepada Allah yang kudus. Inilah sebabnya dalam ayat yang keempat, Yakobus menyampaikan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bagaimana kita seharusnya dapat memberikan respons yang benar akan anugerah Allah yang begitu besar ini? Di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8, kita dapat melihat perintah yang jelas. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, mendekat kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti mengakui kedaulatannya secara penuh atas hidup kita. Ini bukan sekedar ketaatan eksternal, melainkan penyerahan hati yang total. Melawan iblis berarti mengambil posisi tegas, melawan setiap bentuk kompromi dengan dosa,
Dan mendekat kepada Allah berarti mempererat persekutuan kita dengannya melalui doa, firman, dan menjalankan kehidupan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu benar-benar menyadari bahwa di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya adalah kita bukan lagi orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi, melainkan kita adalah orang-orang yang hidup untuk memuliakan Allah. Sebagai mempelai Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam takut akan Allah dan hidup dalam kekudusan. Di tengah semua kelemahan dan ketidaksetiaan kita sebagai manusia yang berdosa, Allah tetap setia. Allah tidak mengasihi kita karena kita layak untuk dikasihi, melainkan karena Allah sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Anugerah kasih Allah bukan hanya sekedar membuka jalan keselamatan, tetapi ia juga menopang kita dalam perjalanan kehidupan dan perjalanan iman kita, menegur kita saat kita menyimpang agar kita kembali kepadanya. Marilah kita terus mengingat siapa diri kita di dalam Kristus, yaitu ciptaan baru, dikasihi oleh Allah, diampuni, dan dipanggil untuk hidup kudus bagi Allah. Jangan kita menjual atau menukar identitas surgawi kita dengan kenikmatan dunia yang fana. Ingatlah, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Anugerah kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita, dan anugerah yang sama itu juga akan memimpin kita sampai kepada kemuliaan kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Allah, umat kepunyaan Allah yang telah ditebus dari belenggu dosa, dan telah diberikan kehidupan baru dalam Kristus, di mana kami bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan kami adalah hamba Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan anugerah yang dilimpahkan kepada kami, yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, sehingga kami dapat memiliki hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Berikanlah kepada kami hikmat dan kemampuan yang kami butuhkan ya Tuhan, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami mampu mengerjakan apa yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.